Teman-teman semua pasti sering mendengar kata psikologi. Ya, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psikologi yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche ini berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah dapat kita simpulkan, dapat kita artikan psikologi yaitu ilmu jiwa. Selanjutnya, tentang psikologi perkembangan anak usia dini, merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji dan meneliti proses perkembangan mental, perilaku, fisik anak pada usia 0-8 tahun. Dan di jenjang pendidikan anak usia dini, anak itu dilatih atau distimulus untuk bisa meningkatkan perkembangan psikologinya agar bisa berkembang dengan baik. Psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dalam aspek pendidikan. Psikologi pendidikan juga membantu guru untuk memberikan proses belajar yang tepat sehingga bisa menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengetahuan tentang perkembangan anak juga dapat membantu kita, khususnya sebagai seorang guru atau pendidik, dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Nah, manfaat dari psikologi perkembangan juga berguna untuk memperkirakan perilaku diri sendiri maupun orang lain. Perkiraan ini akan menghasilkan deskripsi dan pemahaman. Penguasaan atas psikologi perkembangan utamanya berguna bagi individu yang ingin memahami individu lainnya melalui komunikasi. Nah, pendidikan juga menjadi lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga. Di lingkungan pendidikan ini, anak bisa belajar atau melatih komunikasi, belajar bersosialisasi, juga bisa melatih sosial emosionalnya. Jadi di pendidikan sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Di situ anak bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan seusianya. Jadi anak akan banyak belajar di lingkungan pendidikan. Baik, sebelumnya telah kita bahas tentang psikologi perkembangan anak usia dini yang merupakan proses perkembangan mental, fisik, dan perilaku anak. Nah, di sini saya mengambil salah satu tokoh psikologi yaitu Jean Piaget. Nah, beliau mengungkapkan tentang tahapan perkembangan moralitas anak. Menurut beliau, tahapan perkembangan moralitas anak itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap moralitas heteronom. Nah, tahap moralitas heteronom ini ketika anak berusia 4-7 tahun. Pada saat ini anak menunjukkan moralitas heteronomnya, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Nah, di sini anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah perangkat dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang atau disebutnya absolut. Selanjutnya ada tahap kedua. Tahap kedua yaitu tahap moralitas transisi. Nah, pada tahap ini ketika anak berusia 7-10 tahun. Pada saat ini anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri-ciri dari tahap kedua yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia atau realistis, dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Jadi di sini anak mulai berpikir, mulai paham tentang tentang aturan, perilaku, dan hukuman. Ketika anak melanggar aturan tersebut,
maka anak harus menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dibuatnya. Piaget berpikir bahwa dengan semakin berkembang cara berpikir anak akan semakin memahami tentang persoalan-persoalan sosial dan bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, tahap moralitas otonom. Nah, pada tahap ini ketika anak usia 10 tahun ke atas, anak mulai berpikir bahwa keadilan dan peraturan dibuat oleh manusia. Hal ini ditunjukkan ketika anak menilai sebuah perbuatan, mereka mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Contohnya ketika bermain kelereng, anak yang lebih tua menerima perubahan dan menyadari bahwa peraturan adalah konsekuensi bersama yang dapat diubah, tidak harus seperti biasanya. Nah, Piaget percaya bahwa pemahaman sosial lebih sering terjadi melalui hubungan dengan teman sebaya, di mana anak memiliki status dan kekuatan yang sama daripada hubungan antara orang tua dan anak. Hal ini karena orang tua memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh anak, sehingga peraturan lebih sering diturunkan secara otoriter. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang manfaat, fungsi, dan tujuan pendidikan di jenjang satuan PAUD yang harus memahami tentang ilmu psikologi perkembangan anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.